punya temperamen ya, punya anger manajemennya itu ya, itu dia tuh harus pergi tuh. Pergi istilahnya tuh psikoterapi kayak atau medication buat untuk angernya dia. Jadi kalau dia udah marah, dia maunya semua saksi tuh apa yang dia tanyakan harusnya berbalik ke dia yang Iya, tapi nggak dia bisa. dia ngomel-ngomel. Iya, apa yang saksi bilang itu udah ada perencanaan. Ini Dia nggak saksi terima. dia nggak terima. Dibilang emang karena motifnya sih sama, cuman karena udah bergerombol gini kan berarti udah ada perencanaan dengan motifnya pemerasan. Tetap dibilang kenapa pemerasan? Kenapa pemerasan? Dari ahli bahasa sampai dibilang kamu bisa bahasa Indonesia gak? Hey you, can you speak English properly? No. So why you Iya. ask? Can you speak Indonesia? Emang lu tinggal di mana? Kenapa? Negara Konoha. Negara Konoha Tapi itu kan gregetan gue kenapa di sih situ. kenapa CNN itu kekeh itu bukan pemerasan karena itu Saksi ahli kerjaannya terakhir dia. guru besar guru Itu besar. kan kerjaannya dia, Cow. Makanya dia kekeh itu bukan Besar pemerasan ya. karena itu kerjaannya dia. Betul. Itu makanya saksi yang terakhir itu benar-benar profesor guru besar. Kalau kita bilang di Instagram ini profesor guru besar Kanza Purnamasari. Dan di sini kita ngelihat itu emang benar-benar profesor guru besar. Yang ngomong itu semuanya sangkut. Mau ngomong lu pakai bahasa ahli, ITE, harusnya kan ada awalnya nih. Ini gue bahas dulu dari saksi bahasa Indonesia, ya kan? Yang mana dibilang kamu bisa bahasa Indonesia atau enggak sih? Atau dibilang sama Nikita balik lagi ke sekolah. Dibilang sama Bang Pami juga balik lagi ke sekolah. Lah, lu kan pertanyaan itu kan kata bahasa itu diteterkan ada konotasi yang mana tergantung dari subjek yang lu omongin. Unsurnya apa dan efeknya apa? Itu kalau kata gue ya, itu bahasa-bahasa gue. Nah, kalau ditanya lagi, ini apakah benar dengan adanya overclaim dan di situ kan dibilang, Mas harus ada unsurnya. Unsurnya itu kan pemerasan. Malah ditaruh. Kok pemerasan lagi? Di sini jangan dilihat pemerasannya. Lah, ahli bahasa itu Orang gila. dipanggil untuk apa sih menerjemahkan bahasa-bahasa perbuatannya. yang ada di BAP itu salah satunya WhatsApp-annya mereka dan story-storynya mereka dan bicara yang secara live langsung dan tidak langsung yang sudah direkam tapi sudah keluar. Itu kan Ya. dituturkan. Kenapa dibilang lagi? Kenapa harus ada di sini pemerasan dan pengancaman? Nah, lu dari awalnya juga kan emang udah kelihatan sampai dibilang pemerasannya di mana ada yang 5M. Gue suka sama ahli bahasa, sumpah lu Neng. Itu gue suka sama ahli bahasa. Dia setiap ngomong, habis ngomong, dia ngasih tahu terus dia garuk-garuk kepala. Maksudnya garuk-garuk kepala gini, aduh pertanyaannya bodoh. Itu dia ada berapa kali waktu ditanya sama Bang Fahmi atau sama Niki, terus dia jawab, kan sampai habis dia jawab, yang masalah 5M itu gue benar-benar buat gue tuh lucu ya. Mana? Emang ada di BAP? Emang ada saya yang meminta 5M, yang memeras 5M? Ada. Di mana? Tunjukkan. Oh, ada tunjukkan. 102 pasal 122 gini-gini kan. Halaman 102 dengan pasal bla bla bla. Di sini tulis 5M. Langsung digaruk gini. Maksudnya itu pertanyaan itu sini gitu lo mau ngeles kemana-mana nggak bisa. Untuk di saat ini nih kita lu udah benar-benar ketepuruk nih kita lu banyak-banyak aja dibaca-baca doa. Udah itu dia kalau nggak terima nanti ngegas. Itu jelas-jelas meras iya. Dia kalau nggak Aku terima ya sama dengan ternak. jawaban orang, Tuh kalau udah Kang Eno ngegas, dia ngegasnya gila. Gila banget loh. Ngegasnya seperti kayak nggak makan Kasar. apa kayak nggak iya. Kayak orang nggak berpendidikan kalau kata bahasa kita ya. Kayak gue aja masih ngoceh-ngoceh gitu, tapi gue masih mikir harus pakai otak ini diterima atau enggak. Dan dia tuh tahu ahli saksi-saksi ahli ini dia tuh duduk di bangku sekolah bertahun-tahun. Iya. Dengan enaknya lu ngomong di dalam saksi di dalam sidang umum terbuka yang ditonton 270 juta penduduk Indonesia, terus lu disuruh lagi lu bilang sama tuh saksi lu balik lagi ke sekolah, kan lu gila.
Lu tuh di situ tuh terdakwa, belum divonis, tapi akan menyusul keponisan. Lu harusnya tuh baik-baik cara bicara lu, karena sekalipun dari saksi lu nggak suka terima apa yang saksi bilang, seenggaknya tuh dengan sopan santun lu, etika lu, dengan nggak nunjuk-nunjuk, dengan oke, emang benar masuk akal, that makes sense. Harusnya tuh lu calm down, di situ tuh lu dapat poin sebenarnya. Karena di Indonesia, hukum di Indonesia ini yang dilihat berkelakuan baik bisa bebas. Lu di situ lu Iya tunjuk-tunjuk udah betul. berapa kali. Di situ aja Dan lu itu udah dia nggak dapat poin. ngatain JPU jelek lagi. Muka lu jelek, sana Musik. operasi, lu punya duit kan? Iya, iya. Jadi Semua dia itu orang kayak dibully. Bener, nggak enggak, usah juga alih waktu goblok kayak di gue situ aja aja kan mah. kita Oh, bisa menilai. Waktu bener. dia ngatain JPU jelek itu, terus dia bilang, lu punya duit kan, sana operasi, kata dia benerin apa gimana gitu. Terus dia tuh udah yakin JPU tuh dapat duit, makanya dia ngomongnya kayak gitu. Dari awal aja dia udah sampai dia bilang gini, kamu fitnah saya ya. Apa coba? Kok sampai, ya emang susah juga sih ya kalau seandainya orang ngomong, mungkin tergantung juga kita pinter pinter bodohnya kita. Sekalipun orang nggak sekolah ya, taruh nih, kalau kata nyokap gue, orang lu nggak sekolah tapi lu bergaul sama orang-orang pintar, lu bisa ikut ke pintar. Lu bergaul sama orang-orang sukses, lu bisa juga ikut sukses dengan cara mereka. Tergantung dari pergaulan. Nah, kalau gue lihat dari basicnya si Niki bergaul ini sekarang itu sama siapa? Sama Mail. Yang Mail cuman Mail, Niki dan lain-lainnya itu ya seperti kalian-kalian lah, buzzer-buzzernya atau selebgram atau tiktoker yang istilahnya tuh hanya bikin cuan buat mereka tapi nggak dipikirin sama Niki. Otaknya tuh nggak jalan dari yang gue lihat di situ. Jadi kalau seandainya si Niki taruh nggak sekolah, tapi kalau dia pergaulannya luas, itu bakal juga pinter dari tata cara bicara. Dari tata bicaranya aja dia udah salah. Tata bicara, terus berperilaku, tunjuk-tunjukin orang dengan suaranya yang apa sih, teriak-teriak. Nggak perlu lu teriak-teriak juga orang pada ngedenger di situ. Sekarang jadi dari sampai hakim, juri, ini sampai akhirnya angkat bicara karena kesel ngeliat kelakuannya si Niki. Sampai akhirnya dibentakkan tuh Bang Fahmi. Abis dibentak, untuk keduanya gue nggak tahu, dia katanya sholat, abis sholat dia nggak balik lagi karena udah tahu JPU, hakim, juri, dan orang-orangnya Niki juga ya udah tahu ini si Niki bakal masuk. Tapi kenapa persidangan masih lama? Karena kita ngikutin prosedur. Harus didatengin ahli-ahli saksi. Kita orang yang istilahnya awam dengan hukum, yang kita tonton aja, kita udah tahu. Lah, lu meres. Lu ambil 4M. Lu bilang katanya sampai profesor guru besar sampai bilang, kamu punya hati nurani yang baik. Benar, karena udah menyuarakan. Yang mana katanya ada overclaim, itu menyuarakan buat bangsa Indonesia. Tapi ada tanda kutip. Di situ tidak ada yang namanya pemerasan. Dengan dasar lu mencoba memeras, tapi lu nggak dapat dari Devina, dan akhirnya lu dapat uang yang berpindah. Di situ lalu kelihatannya pemeras. Jadi semua ahli saksi dibilang, kenapa kamu harus ngomongnya meras? Kenapa harus perginya ke pemerasan? Karena ahli saksi itu dikasih BAP, disuruh baca dengan ahli-ahlinya. Ada 4 ahli, ya BAP-nya ya masing-masing. Ya ahli undang-undang ITE, ya khusus yang undang-undang ITE. Ahli bahasa, yang khusus hanya buat bahasa-bahasa. Jangan ahli undang-undang ITE, tapi lu nanyanya pertanyaan dari pihaknya Niki kok bahas apa ke bahasa. Ya nggak bisa. Dan guru besar pun ditanya tentang keahlian bahasa. Susah. Jadi emang ini udah ketahuan banget, Neng. Ini ujung-ujungnya bakal ada demo besar buat Nikita. Yakin gue. Ini ujung-ujungnya bakal ada demo besar buat Demo Nikita. bayaran atau demo apa? Ya pastinya demo bayaran dong. Nggak mungkin demo pure. Paling 20 orang. Ya karena gini, karena yang gue lihat, si Kalau Niki 20 waktu orang pas. yang demo mah bukan besar-besaran. No. Waktu pas zamannya si. Pernah gue dengar dia ngedemo yang Habib. Ya kan, itu gue nggak tahu dibayar atau enggak, itu yang demo Habib. Itu sempat ratusan orang terjun. Itu yang masalah Ya, Habib. tapi sekarang kan dananya mana? Nah,
Karena apa? Karena namanya Oki sudah Hmm. udah Udah diangkat, disebut udah disebut sebut beberapa sama kali. Devina. Taruhlah ya Devina, istilahnya emang saksinya bagus Devina. Cuman yang paling bagus itu saksi bahasa yang gua top jempol. Kenapa gua Hmm. bilang saksi bahasa yang gua top jempol? Karena dia ngerti dari awal pembicaraan ini antara Mail sama Reza sebelumnya itu Oki. Dan akhirnya nama Oki disebut di situ. Ini semuanya ini Baterainya udah mau ada habis. peran masing-masing. Lawyer keluarganya kawan apa enggak ada niat jedor. Ini mereka ini semuanya ada peran masing-masing kata ahli bahasa dan di situ gua love it. Jadi nggak usah perlu lu pergi ke sana ke sini, ahli bahasa udah bilang masing-masing di sini ada perannya karena dia sudah membaca semua surat dakwaan. Dia baca semuanya dan di situ Oki dan dokter detektif pun disebut-sebut. Itulah mereka. Sedep-sedep manis. Sumpah. Demo bayaran. Iya pastilah kayaknya demo bayaran. Pinternya ahli profesor dia bilang itu ada runtutan kejadian 1 sampai 10. Ketika yang ditanya bagian 5 sampai 10 itu akan mempengaruhi pendapat. Benar. Pokoknya nih ahli-ahli ini itu ditentang sama Nikita sampai Nikita bilang dari ahli pertama, ahli yang kedua, sekarang ahli ini semuanya bilang pemerasan. Lah, lu kenapa di sidang pengadilan? Nggak mungkin dong kalau seandainya lu nyolong terus tiba-tiba keluarnya tentang nyolong lu diperas kasusnya pemerasan 369 ya udah stuck di 369. Nggak usah lu bilang-bilang ini itu. If there is still someone behind her masih bisa demo, well probably yes it is. Well dokter Oki lah yang duitnya itu gila makin terang Oki kena. Iya Oki bakal kena ini, Oki makin terang kena. No, bukan dia yang bayar, tapi dalang-dalangnya yang Tapi bayar-bayar. tapi kalau kena dia nggak lama palingan ya. Enggak dong. Kalau kena, semuanya kena. Karena apa? Unsurnya itu pemerasan, Neng. Iya. Yang dapat, yang istilahnya, yang uangnya sudah dapat di Nikita, sama di Mail, itu karena apa? Karena ada persetujuan dan rujukan dari mereka berempat. Dokter Oki, dokter detektif, Mail, dan Nikita. Dan yang dapat sialnya itu di Nikita yang bilang 5M. Akhirnya Mail bilang oke 4M. Uangnya masuk. Itu yang memberatkan lebih berat Nikita atau Mail. Mail. Tapi semua itu kena pemerasan. Yang aja demo yang penting udah masuk. Iya, gue setuju sih. Biarin aja demo yang penting dia udah masuk. Benar, mungkin sehari 2 hari. Udah ditegaskan ahli yang terakhir, ahli yang profesor masuk pasal 55. Sepakat. Bener kan masuk pasal 55? 55 coy. Ntar gue baca-baca lagi. Pasal 55. Iya, Beb, aku dulu suka maju lama kaman. Nggak ada yang suka. Apa? Pasal 55 apaan? Ya itu semuanya sepakat bakal masuk. Gue belum baca. Mungkin dibilang semuanya sepakat. Jadi Apa sih ibaratnya pasal tuh 55 ini sindikat atau apa? ya Sindikat namanya pemerasan gitu. kalau pasal itu kan berarti udah pidana. Gitu. Semuanya ahli kubur. Kasihan loh itu ahli-ahli. Sampai ahli bahasa, sampai nyolot. Gue demen itu sama ahli bahasa. Emang harus sih. Niki ngebentak, Fami ngebentak, emang harus dibentak balik. Itu gue Iyalah, suka. ini ahli bahasa ini untuk penjelasan untuk masyarakat yang nonton yang nggak ngerti, makanya dipanggil lah ahli bahasa. Dan itu kan karena dengan adanya masalah WhatsAppan, karena kan kalau dibilang sama Nikita kan itu kan konotasi beda dengan konotasinya Puki lah 1 minggu kemarin kan gue bilang gitu kan. Apanya tetap biar gimana juga di situ ada bunyi pemerasan dengan tanda yang sepertinya yang enggak seperti enggak ini nih part yang paling bagus. Karena mereka nggak ngerti ya tentang bahasa yang masalah Nikita tetap dibilang pemeras tapi dia nggak meras, akhirnya ahli bahasa kasih contoh begini. Kalau satu orang dia pelacur, tadi dia kasih contoh anjing tadi awalnya. Gue suka itu. Terus dibilang kita manusia bukan binatang. Oke.
dia ngoceh-ngoceh lagi diginin sama ahli bahasa. Kalau seorang pelacur, kita tahu dia seorang pelacur. Kita kasih tahu unjuk dia, kamu pelacur gak? Itu negatif atau salah atau tidak? Ya salah. Karena emang udah salah, udah pelacur, sama aja memeras, sama yang diperas, sama. Itu gue suka yang masalah pelacuran. Dan kemarin kan ada yang ngomong sama Vera kan, dia ya ngelakor ya empat orang yang ngelakor. Yang video pelacuran, dia merasa semua terpesona. Dikasih dengan contoh pelacuran, udah salah. Begitu ceritanya. Ada Wadina naik, dia ini kan Wadina ini dia ini loh, jadi geng botol semua naik ya. Lu jangan turun lagi Dina, gue baru mandangnya langsung lu kabur. Naikin Dina, ini gue harus di-charge dulu HP gue. Kan Dina ini keluarganya kan pengacara, jadi seenggaknya kita bisa tanya-tanya dengan Wadina. Taruhlah Wadinanya nggak pengacara sama kayak kita lah ya. Tapi seenggaknya Wadina bisa bicara, angkat suara tentang kasus yang ini. Gimana Angkat Wadina? suara apa, Vera? Gue lagi di jalan. Gua tahu di jalan, gue juga lagi di rumah. Tapi kan seenggaknya kan bisa ngobrol. Ngobrol apa, Beb? Gimana dengan kasusnya Nikita Mirzani? Tolong Lepas. Mai lepas nih, kita lepas. Lu Bebas. serius, Wak. Biar kita belajar sedikit lah ilmu lah. Gue udah enak, Beb. Kasusnya ini menutupin sesuatu yang menurut gue lebih penting. Lebih bagus urusan negara daripada urusan ini. Seriously. Ya, tapi kan istilahnya kan emang ini juga kan menyangkut masyarakat Indonesia 270 juta. Sekalipun kita nggak make. Tapi salah satunya kan orang yang menengah ke bawah atau menengah ke atas itu kan dia punya bisnis. Dan kita nggak bisa dong kalau kita nggak bersuarakan dengan kebenaran gitu kan. Ini kan ibaratnya yang gua bela ini si Reza Gladys karena dia yang diperas. Ya kita kalau seandainya gua mikir, ayo udah negara aja nih pikirin ya. Kalau ngomong begitu lebih baik gue mikirin keluarga gue daripada negara. Ember, oke. Gue kasih statement nih ya. Dari semua kasus ini, ketika ini kasus berjalan sampai ke pengadilan, artinya ini kan membuat kasus ini sampai ke pengadilan adalah ketika polisi punya alat bukti, alat bukti, alat hukum atau apalah ceritanya itu dijadikan untuk menjadi tersangka. Oke. Nah, habis itu menurut aku ini kan menjadi alat bukti akhirnya untuk proses pengadilan. Nah, kalau drama, gue kan kadang-kadang nonton dari Instagram, dari TikTok dan segala macamnya, cuplikan-cuplikan. Menurut aku, kalau gue nggak tertarik dengan drama-dramanya. Yang aku minta adalah kayak pihaknya Nikita fokus untuk pasal yang dituntut sama pelapor. Menurut gua fokus untuk hal itu. Kalau menurut aku di pihaknya Nikita, menurut aku terlalu banyak drama-drama yang mereka bentuk. Yang ya asumsi Dan itu menurut gua nggak menarik karena kan keluarga gua itu kan maksudnya keluarga hukum ya, satu bapak gua jaksa, pengacara dan segala macam gitu, udah terbiasa dalam dunia hukum ya. Menurut gua ya harus diketahui ya, kalau dalam sidang itu Tuhannya di pengadilan itu adalah hakim ya. Iya benar. Mau katanya asumsi, alat bukti dan segala macam itu, kadang-kadang kan si hakim ini melihat ketika lu dalam proses pengadilan ini lo menjalani dengan damai dan selain penuh damai gitu kan, hakim akan punya kuasa gitu loh. Benar dan salah itu kan hakim. Ya menurut gua itu aja. Karena menurut aku masalah skincare ini terlalu lama karena menutupin kasus yang lebih besar dibanding kasus skincare ini gitu kan. Menurut aku gua pribadi kalau ditanya dia masuk, dia akan masuk. Iya. Ya, dia akan masuk. Tapi kan itu semuanya tergantung hakim. Oke, kalau seandainya lu pemikiran lu bakal masuk dengan adanya bukti-bukti yang udah ada sebenarnya. Yes. Yang dibaca dengan saksi-saksi itu bakal dia masuk ya, nggak ada istilahnya yang satu chance buat dia untuk lepas dari kasus pemerasan ini, bener kan? Ya. Itu kan maksud lo. Ya. Kalau gua ditanya menurut pribadi, ini kita masuk ya masuk. Tapi kan itu semuanya tergantung hakim, benar dong?
tapi kan biar tergantung hakim juga kan, hakim juga harus ngeliat dengan apa yang dia dengar dan dia lihat gitu kan, dengan Benar, apa benar. yang Mm-mm. dilihat dengan ditambahkan dengan saksi-saksi ahlinya, bukan Ya, begitu ya, kan? ya. Nah, Ya, ya. jadi ya setengahnya kalau seandainya tergantung hakim, ya tergantung hakim, tapi kan hakim juga nggak bisa tutup mata sebelah mata, emang bener dia Ya, yang ya, salah ya, gitu ya, kan. ya. Ya, Mm-mm. ya gitu aja. Karena buat aku ini terlalu lama banget ya kasus ini gitu kan. 7 bulan Dan gila. karena menurut gua setiap lihat media dia lagi sementara ada kasus yang lebih menurut gua lebih menarik buat diri gua ya. Tapi karena gua ngikutin dari awal kadang-kadang interesan gitu ya kan segala Ya. macamnya. Maksud gua ini pengadilan diundur. Aduh capek em. Ini Enggak. kenapa si Gisel turun, Beb? Ini enggak, itu lagi ngecas. Sebenarnya sih kalau seandainya dibilang diundur itu enggak diundur. Cuman waktunya itu enggak tepat, enggak banyak. Karena masih ada 3 saksi, masih banyak saksi-saksi yang bakal bermunculan. Seperti yang tadi gua dengar kan masih ada dari pihak jaksa itu kan masih ada 3 saksi, dan dari pihaknya Niki gua nggak tahu ada berapa saksi, gua nggak dengar di situ kan. Jadi Iya, kalau seandainya dibilang ini diundur enggak diundur sebenarnya. Emangnya orang karena ada saksi belum belum ke semua saksi. pengadilan. Ya. Ah, ah, ah. Mm-mm. Kalau gue jujur aja kalau ditanya di satu sisi gue enak. Ya lo please deh cepat gitu ya kan. Tapi ya gitulah nggak tahu deh pengadilan Indonesia seperti apa gitu kan. Tapi kalau ditanya secara pribadi nih kita masuk menurut gua. Itu udah bakal masuk. Nah, terus kalau seandainya masuk, bakal ngikutin yang dapat pasalnya 369 apa 55? Karena 55 itu kan enggak, pemerasan itu kan 369 ya, Wak ya. Menurut gua dua-duanya masuk sih. Dua-duanya apa Oki dan dokter detektif akan menyusul? Dua-duanya masuk sih menurut gua. Ya, tapi apa dokter detektif dan Oki akan menyusul? Itu di luar dari kasus yang ini. Kan di luar kasus yang ini kan udah dibilang tadi sama profesor besar kan. Profesor besar bilang ini semuanya ini kena karena udah ada perencanaan dan udah ada kesepakatan mereka. Jadi mereka ini berberapa tuh? Berempat ya, tunggu. Ya berempat ini. Udah ada. Makanya sini kita itu di situ ngotot karena di bawah-bawahnya nama Oki. Ya kan? Udah masuk ya, Mak, tinggal digoyang. Tinggal Mm-mm. digoyang. Tapi kalau seandainya masuk kira-kira berapa tahun, Wak? Ini pembahasan di ruang ini ya. Wak, belakang lu cakep, Wak. Siapa itu? Onta anjing. Kok Oh, cakep. Onta. Oh, terus Harem. Enggak, kalau gue lihat kasus ini kasus udah media sosial ya masyarakat ya. Menurut aku orang kan 7 tahun kayaknya. Menurut gua enggak. lebih. No di bawah itu malah. Kalau seandainya di bawah ini pemerasan, Cong. Pemerasan itu kan 20 tahun. Makanya gue bilang hukum di Indonesia belum jelas. Harus dipahamin. Orang kan bilang 7 tahun sekarang. Kalau menurut gua pribadi gua. Kemarin kita bahas sama teman-teman gua, malah di bawah itu. Di bawah 7 tahun. Pemerasan berencana ya, Mak. Udah pasti itu pemerasan berencana. Karena gini, karena bedanya mungkin ada uang berpindah. Karena bedanya kenapa ini berkembang karena ada media sosial, Beb. Tekanan masyarakat. Kalau seandainya tekanan masyarakat, berarti kan no viral, no justice. Buat apa adanya pengadilan? Buat apa dipanggilnya dengan alih-alih saksi? Nah, makanya gue bilang, kadang-kadang hukum di Indonesia itu tergantung media sosial dan masyarakatnya. Iya, maksudnya kembali lagi no viral, no justice kan? Makanya gue bilang, gue sih nggak percaya sih di atas 7 tahun. Malah menurut gue, malah lebih ringan. Lebih ringannya kenapa? Media sosial itu, tuntutan masyarakat itu. Tuntutan masyarakat. Kok dibilang masyarakat yang mana? Egal mau masyarakat dewe. Kita juga bilang pasti kananya masyarakat yang mana. Tapi egal. Tapi maksudnya harus ada pembelajaran juga apa yang dilakukan. Benar tidak benarnya hanya hakim yang bisa memutuskan. Benar kan? Hanya hakim yang bisa memutuskan. Ya kita lihat aja lah. Kalau menurut gua lepas, kalau gue ditanya secara pribadi lepas, nggak akan lepas.
Enggak akan lah pasti benar. Makanya gue bilang ya tergantung hakimnya kan, Tuhannya pengadilan kan hakim. Mm-mm. Mm-mm. Jadi lu di Itu bawah aja 7 tahun. ya. Ya nggak apa-apa juga sih benar kata si Koko. Lumayan lah setidaknya rumah yang disombong-sombongnya udah diambil lagi sama Tapi developer dan. kalau terlepas skincare itu fuck you. Tapi di satu sisi kemarin ya, gue lihat ya ruang pengadilannya Yuka. Mm-mm. Di satu sisi jujur aja ya, sebagai teman, kita pernah berteman. Gue kasihan loh, Beb. Gue kasihan juga sih ngelihatnya. Ya kita manusia lah. Kita Kita manusia. tetap punya Jujur gue hati. kasihan. Gue sampai gue berpikir, gue ke Indonesia jenguk dia deh. Gue manusia ya, yang punya hati ya, Beb. Gue Mm-mm. akan jenguk dia. Lu jenguk. Lu kapan ke Indo? Gue kan orangnya dadakan, Beb. Lu tau sendiri. Oh. Tapi di segala sesuatu yang namanya manusia, apa yang lu lakukan itu yang lu tuai. Ya, karma Mm-mm. berjalan. Tapi gue sebagai teman yang pernah kenal dia, dan gue masih manusia yang punya hati, lihat dia videonya, gue jujur, gue pernah tidur bareng sama Yuka. Ya, Sebagai manusia, gue kasihan sama dia. Gue akan ya. jenguk dia kalau gue ke Indonesia. Sebagai manusia ya, Beb. Iya enggak, ya Ya, maksudnya itu normal, itu ya. manusiawi gitu Gue kan. kasihan sama dia, gue kasihan sampai aku pikir, what? Jadi gue memposisikan kalau gue di situ. Ngeri nggak, Beb? Kalau kita di posisinya dia, Gue gak ya. bakal, pokoknya kalau lu tanya, lu bertanya balik sama gue, kalau gue di posisi dia, kayaknya is never happen. Karena mulut gue kan, nggak, mulut gue setiap gue ngomong kan pakai otak, Nah itu bukannya dia, belak-belak. nah itu deh, maksudnya kadang-kadang apa yang kita lakukan pasti ada yang kita tuai kan. Ah, Gua sebagai manusia yang punya hati, sebagai manusia yang pernah tidur bareng sama dia, sebagai manusia pernah berteman sama dia, sekalipun lu pernah dibully juga ibaratnya yes ya. yes, ya gua tetap ada kasih. Ya, gue jujur ketika gue lihat dia, gue sedih. Ya, walaupun kita pernah dibully, terutama Gisel gitu ya, tapi terlepas itu gue manusia yang punya hati. Tapi Itu apa harus, yang dia tabur itu yang dia tuai. Ya, ya itu harus ada konsekuensinya. ya Benar sih konsekuensinya itu. harus ada gitu kan. Ah, Sama kayak Fitri bilang, sebagai manusia gue maafkan, hukum hukum tetap berjalan. berjalan. Gue akan jenguk dia, gue akan jenguk dia. Lo kan jenguk. Ya. Gue kasihan sama dia jujur. Sebagai manusia Beb ya yang punya Nanti hati. kita beli kembang deh, kembang dari geng botol buat juga. Kalau nggak nugget sama Ya, nasi rendang. ya, ya. Kembali kalau seandainya kita ngobrolin masalah Yuka, ya siapa sih yang nggak kasihan? Gue Anak kasihan jujur, gue maksudnya sedih Beb, umur dia sedih. masih 30 masih panjang Muda, umurnya. muda, muda, muda. Masih panjang Ya, jalannya. Tapi ya. kalau kembali lagi ke masalah Nikita, dengan umurnya Nikita segitu, apa dia nggak mikir? Ini kembali, ini sama loh. Jadi yang berkoar-koar itu di media sosial Nikita, Yuka, yang huru hara kan, ataupun kita kita bilang juga Isa Jega, tapi beda. Isa Jega itu bukannya kriminal, tapi dia kriminalisasi. Ya, ya, Tapi sama-sama masuk ke rutan. Nah ya. kalau sini kita ini belum masuk ke rutan, tapi kan bangsa bakal tujuannya itu kan ke rutan, tapi beda dengan kasusnya. Kalau Mm-mm. ditanya, gue lebih baik seandainya nih, kalau ada yang ditanya, lo lebih baik gue jenguk Yuka apa jenguk Niki? Kalau seandainya gue temennya ya, temennya dua-duanya, ya gue otomatis jenguk si Yuka. Karena si Yuka itu nggak meras. Ini pemerasan ini ibaratnya yang lu peras-peras ini orang yang lu pikir kaya, tapi kan mereka kan dari nol. Ember, Kalau emang, ya. Yuka ini ngebully, nama kembali lagi kalau Yuka ini kan bencong, yang mana kalau seandainya ada kalau kalau dibilang minum hormon, tapi juga banyak juga teman-teman gue yang bencong, lu jangan nyalain hormon, itu kepribadiannya masing-masing juga gitu kan. Tapi kan dia itu kan kayak ada penyakit star syndrome. Ya, ya. Banci itu ada penyakit kayak banci semua lah, makanya orang yang kayak itu star syndrome-nya pasti ada. Mm-mm. Ya lu juga tahu kan, salah satu teman gue aktivis baru, you know kan, Yang mana? adiknya teman kita. Adanya teman kita.
Anjing lu ya, bukannya ngomong briefing dulu kayak tadi di grup. Lu nanya duit, Nah, baru gini gua di nggak satu sisi nih ya. tahu. Nggak di Harusnya satu kita sisi. briefing di grup kan. Risha, Oh, adiknya teman kita. Dan lu pernah musuhan sama dia. Nih, anjing. di satu sisi pas dia ditangkap, ketika dia nangis, gue nangis juga. Bagaimanapun hubungan emosional gue begini banget sama aktivis 98. Tapi ya namanya apa yang lu lakukan, itu yang lu tabur. Ya kan? Sebagai manusia kita tetap kasihan, tapi apa yang lu lakukan, ya lu harus jalanin. Lu nggak tahu ya? Gue lagi mikir, adanya teman kita yang mana anjir? Tinggal di Eropa apa di mana? Di Indo. Nanti kita bahas. Lu tahu Ya jawab aja di Indo, di Eropa. Kalau aneh lu bilang di di Eropa. Indo? Gini, lu jangan ini ya. Kau diam. Kasus rokok siapa? Lu pesan rokok. Diam kok. Lu kan pesan rokok. Oke, ya. Dah. That's it. Adanya teman kita. Lu Adanya pernah siapa? Iya, gue tahu yang gue ngoceh-ngoceh. Iya, pernah yang iya. adiknya teman siapa? kita. Iya, gue tahu yang pernah Ya ngecek. udah dia OTT ketangkap KPK. Serius. KPK. Ya kapan? Seminggu yang lalu. Oh, what the fuck? Rutan bambu dong, ketemu lah itu. Enggak, belum. Itu kan KPK. Oh, Ngerti kan? Yang mas kasus rokok. iya yang kasih. Adiknya Iya. satu lagi kan? Iya. Ya udah. Iya. Udah. Itu gue nangis. Gue secara pribadi pertemanan emosional gue sama-sama aktivis 08 gue nangis. Tapi apa yang dia, nah, lu nggak tahu beritanya di mana-mana bencong. Kasus rokok yang rokok sama gue, kasus rokoknya sama gue, bilang aja iya atau enggak gitu. Ya. Yang gue waktu pas masih tinggal di UK. Oh, what the fuck, serius lu? Anjir. Ya Tuhan, kok bisa? Beritanya di mana-mana bencong. Kan gue kan fokusnya kan ke Niki. OTT KPK. Oh, gila. Ya gue udah enggak gue. Itu ya, orang kalau anehnya orang jahat, pasti aja ada. Kalau beritanya di mana sebut aja Kadina namanya. Enggak. Ini nggak bisa. Nggak bisa. Ini negara anjing. Masalahnya ya karena ini kan kakaknya kita tahu. Iya kan kita tahu kakaknya. Nggak bisa, lu gila lu. Oh jangan, nggak bisa karena kalau anehnya mungkin juga keluarga ini tutup nggak bisa, cowok nggak bisa. Kalian nonton aja deh KPK deh yang kemarin 1 minggu lalu. Udahan dulu ya, baterai gue mau habis. Bye. WhatsApp lu siapa? Bye. Beginning dari A kan? Anjing. Inisialnya baru gue mau nanya dari si A namanya. Udah mati kalau Wadina nggak mau sebut ya udah. Apalagi ini Jepalawo. Lu kalian ya paling demen banget. Siapa OOT? Gila ya. Yang botolnya gitu, punya temannya keren-keren sebenarnya. Cuma kita kan nggak ngoceh-ngoceh. Kita diam-diam. Langsung di DM sama Wadina. Tapi kan kakaknya kita, keluarganya kan kita tahu. Iya ya udah kalau anaknya kalian udah bisa itu ya udahlah, kita balik lagi deh ke tempat kita kembali lagi ke kita. Tunggu, jangan ngetik wah katanya handphone lu lobat, lu ketek lu ntar gue naikin lagi loh, serem ya. Ya Allah, tadi juga gue udah bilang inisialnya si anjing kan.
Udah tahu, masa ya harus gue kasih tahu nama keluarganya di sini, yang ada ntar gue kena lagi di Facebook, gue diserang. Udah gue tahu. Charge. Yang kakaknya kawin, bukan kawin sih, kumpul kebo sama bule. Udah tahu, jangan dibahas lagi tuh. Gue mau kembali lagi ke Niki. Terus gimana On yang kalau yang tadi yang Wadina malasan Mbak Dina gitu selalu. Ntar yang ada gue ujungnya kena deh. Makanya kan, orang gue udah tahu, lu udah cukup sekali gue bilang si anjing itu ya udah. Ya Allah, lu serem amat. Lu serem lu Nem pakai gitu Nem, biasa lah Nem, muka lu di facelift, tunjukin lah kecantikanmu. Ngapain lu nunjukin yang begitu? Muka lu yang cantik dong. Biar yang di sebelah itu ngoceh-ngoceh. Nah terus nah kalau seandainya menurut lu ini kan bakal masih ada 3 saksi. Tadi hari ini kan 4 orang ya yang sidang. Berarti minggu depan ini feeling gue end the end of this month. Jadi akhir bulan ini, bukan akhir bulan ini ya. Pokoknya si Niki itu ditangkap tanggal 7. Dan mungkin di ininya tanggal 7. Tunggu, lihat tanggal 7 tanggal berapa sih? 7 September. Masa gue harus pergi. Niki itu ditangkap tanggal 7. Niki ditangkap tanggal 4 atau 5. Terus si Yuke itu 2 hari kemudian baru si Yuke yang tanggal 7 kalau nggak salah. Niki ditangkap tanggal 5 dan sidangnya tanggal 4 ya kalau nggak salah. Nah, kalau feeling gue nanti, ini baru-baru pemikirannya. Itu bakal sidang minggu depan dan besoknya bakal divonis. Minggu depan 3 saksi dari JPU, minggu depan lagi 4 saksi ahli dari pihak terdakwa. Sebenarnya ya, ini gampang loh. Harusnya sih, emang sih ya kembali lagi ke Indonesia. Emang harus prosedurnya sih harus begitu kan, harus ada ahli-ahli saksi gitu kan. Udah prosedurnya. Tapi ini mereka ini tahu si Niki itu salah. Makanya hakim nggak terlalu banyak ngoceh. Kalau seandainya udah ada keributan baru hakim ngoceh. Dan juri juga ada pertanyaan yang nggak klik ke juri, dia bakal ngoceh. Mail bebas. Justru si Mail yang parah. Nggak mungkin dia bebas. Karena tanpa petunjuk si Mail. Nih Mail kan menghubungi. Si Niki nggak mau langsung berurusan sama Dokter Reza. Jadi kan udah dibilang kan udahlah saya aja dok udah suruh aja si Mail. Jadi kan Mail penghubung. Dan yang tadi juga di sidang tetap namanya Mail disebut juga sama si Nikita Mirzani. Karena Nikita Mirzani waktu pas dibilang sama dokter sama ahli bahasa, ya kamu juga yang kamu di sini ada kata memang ada pemerasan. Pemerasannya di mana? Anda, iya di mana? Akhirnya kan dibuka kan dengan halaman 102 di situ ada bacaan 5M. Itu kan karena Mail yang ngasih tahu ini gimana, mau berapa 5M. Sekalipun dengan lu emoji ketawa atau bercanda, tapi kalau ahli bahasa udah bicara, ini ahli bahasa yang mana udah sekolah bertahun-tahun, bukan istilahnya sekolah setahun 2 tahun. Itu ahli bahasa udah bilang kamu Anda. Oh, kenapa kamu ngomong ke Anda seperti saya? Kan bukan saya, tapi kan si Mael. Di situ aja ketahuan. Inilah temen yang dibilang temen di mana-mana lu nggak ada yang mau juga ngikut. Biar teman, kalau seandainya teman bilang, gue mau terjun ke jurang, lu ngikut ya, nggak bakal mau. Nah, si Mail juga nih, ini sidangnya Mail kan sekarang, gue nggak tahu deh. Dia pasti menolak, tapi biar gimana juga, harusnya si Mail itu punya pengacara, jangan Bang Fahmi. Kenapa? Kalau Bang Fahmi pengacaranya, karena bakal si Mail yang dipush, yang kelihatannya salah banget. Si Nikitanya enggak, kan di sini aja sini kita bilang itu bukan saya. Kamu ngomong Anda. Itu si Mail. Anda itu kan saya. Bukan saya, tapi si Mail. Kamu dibilang gitu kan. Anda. Ada yang 5M. Tetap dia nyebut si Mail. Harusnya nih bagusnya si Mail itu pengacara jangan Bang Fahmi. Karena biar gimana juga Bang Fahmi bakal berdiri, bakal jadi bentangnya Niki.
biar gimana pun juga dia tuh pengen seperti apa, pengen kliennya bener, sekalipun kliennya si Mail satu pengacara, sebenarnya sih enggak. Sekali baca dapat up KPR, apa sih? Sekali bercanda dapat buat DP KPR. Iya bener banget, menjurus banget Mail tumbal. Ini ke Mail, makanya si Mail itu kenapa bodoh? Maksudnya gue, lu kan jadi tersangka. Lu ngapain lu pakai si Fahmi? Fahmi buat si Niki. Sekarang lu nyelamatin masing-masing. Dari sini nih nanti nih minggu depan nih, minggu ini udah nyebut nama Mail. Minggu kemarin udah nyebut juga nama si Mail, pengacaranya nih. Dan yang minggu ini si Niki yang melek-melek Mail bukan saya. Sampai diputar-putar balik, putar balik dengan cara supaya bukan saya. Tetap biar gimana juga persetujuan lu. Karena lu yang nyuruh juga masuk ke rekeningnya satu cash itu dengan dasar suruhan lu. Masuk ke Niki, masa kucuk-kucuk Mail yang ngambil. Terus yaudah deh, Kak Niki gue masukin lah ke itu kan. Enggak, itu kan karena Mail itu. Jadi ini Mail tumbal. Mudah-mudahan si Mail harus punya pengacara baru. Kalau pengacara yang sekarang ini nggak bakal. Mail yang harga 5M tapi duitnya ke Niki Bull. Sudah nampak kan bosnya si Niki Bull. Itu bukannya bos-bosan, dia itu ibarat lem sama perangko sepaket. Jadi di sini kalau dibilang asisten bukan asisten itu. Sama itu kayak temen benar itu, temen dekat. Mail pasti ditumbalin jadi yang NM bebas pas keluar tablet nyari kacau. Emang nggak bakal bebas, nggak bakal bebas. Mau bebas gimana? Sedangkan kita udah ngelihat fakta dan datanya itu duit masuk ke dia. Satu. Terus dibilang endorsannya uang udah masuk, tapi malah waktu pas ditanya minggu kemarin uang udah masuk, udah. Tapi kamu nge-review enggak karena masyarakat Indonesia juga udah tahu siapa. Lu jangan ngomongnya blundar di sini waktu bulan apa minggu kemarin ngomongnya. Dari situ juga udah kelihatan. Tapi Mail yang bakal lebih lama. Itu. Cuman kalau seandainya si Mail punya pengacara baru, pasti lain. Berita acaranya udah beda lagi. Apa yang harus Mail bilang, apa yang harus nggak dibilang. Itu beda. Nah dari sini kan si Mail kan ngikutin si Bang Fahmi. Yang mana Bang Fahmi udah megang sini kita. Udah dari dulu. Ini kan kasus sama si Mail ini kan baru. Ya ini kita lah yang bakal dibela. Udah dua-duanya sama pemerasan. Cuman kan nanti kembali lagi kata Wak Dinat bilang kan. Itu Tuhannya di pengadilan itu hakim. Jadi tergantung nanti hakim. Tetap si Mail yang bakal lama dibanding kita. Itu karena si Mail yang naruh, Mail yang ngambil. Mail cuma dapat 30 juta. Semua nggak bebas, cuma bikin berat aja Mail hukumannya. Iya, bakal berat hukuman mereka. Udah jam 6 ya. Jam 7 matiin ya. Seluruh saksi yang dihadirkan benar-benar memberatkan si terdakwa, nggak ada yang meringankan. Nggak ada Jepalu, nggak ada. Makanya di situ mereka si Nikita itu sampai nangis-nangis satu, sampai nunjuk-nunjuk. Karena emang kenyataannya begitu. Lu mau panggil 1000 ahli saksi bahasa, even dari luar negeri, harus dipakai translate juga ke Indonesia. Tetap lu itu udah dari situ tuh udah ada Dokter Oki ngasih tahu ke Dokter Reza. Neng, hubungin aja. Ya nih gimana dokter? Saya ini mau jualan. Saya ini udah banyak. Harus bayar gaji. Ya udah Neng, kamu tuh memang harus jualan. Tapi saya dibully sama Nikita. Kalau karenanya kamu dibully sama Nikita, ya udah nanti saya hubungin sama si Nikita. Nikita itu orangnya baik. Mukanya asal kamu suap aja, kasih makan dia, asal kamu suap, ngomong baik-baik. Aku jamin dia bakal nggak kenapa-napa. Ya dok, tolong deh dok, hubungin ya dokter Oki. Ya udah kalau gitu nanti kita sambungin ya, kita bertiga ya teleponan ya, sama si Mail ya, aku sambungin ya. Di situ dokter Oki berperan. Jadi kalau dibilang, ya ini juga jaksa juga udah tahu. Ini dalangnya si Oki. Cuman kenapa nggak ketangkapnya si Oki?
so far sampai sekarang ya, sebelum saksi bahasa bicara. Karena dia bilang hanya pernyataan doang, menyatakan dan menganjurkan. Menganjurkan. Nah, dengan bahasa menganjurkan memberi saran. Nah, saran itu ya baik tidak baiknya, jahat tidak jahatnya itu kan tergantung dari unsurnya lagi, kembali lagi kan tadi dibilangnya kan. Cumannya yang dilihat sama jaksa minggu kemarin, ini bukan minggu ini ya, minggu kemarin, di situ nggak ada yang namanya uang pemindahan uang ke Dokter Oki. Dan di situ juga nggak ada WhatsApp-WhatsAppan yang menyatakan udah bayar aja segitu, nggak ada. Jadi dia cuma menyarankan aja Dokter Reza Gladys untuk menghubungi si Mail. Tetapi hubungan omongan sama Mail, WhatsApp Mail, Dokter Oki sama Nikita yang minggu barusan ini kita akhirnya tahu dari ahli bahasa, ini adanya pemerasan. Karena ada unsur di situ. Jadi Dokter Oki dalangnya yang menganjurkan untuk supaya tutup mulutnya Nikita lewat si Mail. Dan Mail yang nego. Udah nego, ditanya lagi sama Niki, lu mau berapa? Gua mau, ini pakai HP satunya sekarang. Oh iya bagus. Faktor suap sudah bisa mempengaruhi hasil persidangan kan, Mak. Cuman udah keburu viral kasusnya. Iya, itu udah sangat. Nah, benar Mak Versi, Oki hanya memberi saran aja dan Oki nggak dapat uang juga. Itu memberatkan untuk menangkap Oki. Iya, tapi dengan adanya minggu ini, dengan adanya ahli saksi ITE sama dokter profesor guru besar plus sama ahli bahasa, itu benar-benar melibatkan Oki. Kenapa bisa melibatkan Oki? Karena dari percakapan antara Mail, Nikita, sama Oki, di situ ada pembicaraan untuk menuju memeras Dokter Reza Gladys. Karena apa? Kamu udah dapet, Neng? Atau iya, uang jajan buat anakmu ini. Itu salah satunya. Itu dibaca sama dokter sama ahli bahasa itu udah termasuk perencanaan. Dan dokter detektif juga bakal masuk ke situ. Karena mereview, sekalipun merepost, di situ udah salah. Emang dari BPOM kan udah bilang, siapapun orangnya nggak bisa mereview selain BPOM. Dokter detektif juga kena. Si Oki jadi perantara karena udah puyeng bayar biaya endorse Niki 4M. Makanya dicariin ladang cuan lain biar si Niki nggak naging. Bener Pike. Dia nggak mikir dua kali, dipikirnya nih dengan adanya si Dokter Oki tahu penghasilannya Dokter Reza Gladys mungkin sebulan, taruhlah ya setahun ya. Mungkin ada kali setahun itu 20M, 30M. Udahlah minta aja 4M sesuai sama gue. Diminta 5M, ditawar jadi 4M. Di situ akhirnya. Mungkin Dokter Oki mikir gini ya, si Reza Gladys kan gue sering telepon, gue intens. Dulunya mereka intens kan, telepon-teleponan sampai Dokter Reza Gladys bilang, kalau si Oki itu sahabat saya dan sejawat. Dokter Oki itu dibilang sahabat. Nah, disitulah Dokter Oki memainkan peran untuk dia pikir bening udah closing down mostly ya udah pada tutup gulung tikar. Niki harus bayar 4M setahun. Belum lagi embel-embelnya buat anaknya. Belum lagi waktu pas Niki di penjara harus beli sapi kurban. Harus 1M. Banyak pengeluaran. Disitulah akhirnya adanya kejahatan. Kesempatan nih. Dokter Reza kan gak ngoceh-ngoceh. Dia duitnya banyak. Gue kan udah sering ngomong sama dia. Sama kayak si copet. Waktu pas di geng botol, si copet. Ini contoh nih gue. Di geng botol, si copet lah yang berkuasa di dalam geng botol. Dia ngoceh-ngoceh tetap dilawan sama semuanya kecuali gue. Gue mikir ngapain juga gue lawan.
Istilahnya lu, you not my friend. Gue baru kenal lu cuma 2 tahun. Lu mau marah-marahin gue, so nggak ngefek hidup gue. Dimarah-marahin sampai akhirnya gue ngebela Fitri, gue dibentak sama si copet. Lu Mbak, gak usah ngomong begitu, lu nggak tahu siapa itu si Fitri. Gue yang lebih tahu. Jadi lu ngomong muka gue dibentak-bentak. Di situ kata saya telepon gue pribadi. Make sure lu nggak kenapa-napa, Vera. Enggak, emang kenapa? Lu dibentak-bentak tadi, lu nggak kenapa-napa? Enggak. Itulah salah satunya. Karena dokter Aki mikirnya ini nih orang ini diam-diam apa aja iya bodoh. Kita kerjain nih si Reza Gladys, karena gue juga udah capek. Tapi kan nggak mungkin dokter Rocky ngomong ke Niki, gue nggak punya duit. Nggak bisa. Karena kalau si Niki tahu dokter Rocky nggak punya duit, ya bakal juga dibom. Karena Niki itu otaknya cuan. No friend, only cuan. That's it. Itu Niki. Yang mana bisa dibikin cuan, disitulah Niki nimbrung. Akhirnya dokter Reza Gladys speak up. Kenapa? Karena punya suami. Dan suaminya itu ngedengar pembicaraan mereka bertiga. Mail, dokter Reza, sama Oki. Yang mana nggak direkam. Itu nggak direkam. Karena pengen tahu pembicaranya apa. Dan ujung-ujungnya pembicaraannya ke masalah kecuan-cuan. Dan suaminya berspeak up. Next time you record it. Akhirnya direkam. Jadi jangan pikir orang diam, nggak punya otak, jangan. Ini kayak si copet. Lu pikir gue diam-diam, gue laporin kan lu, akhirnya ketahuan kan lu, nggak punya apa yang tadinya lu bilang katanya lu dipotong puki, nggak tanya puki lu nggak punya puki, lu punya kontol. Lu ngomong ke anak-anak lu seluruh dunia, lu bilang, oh gue nih emak-emak seluruh dunia nggak ada yang ngakuin lu berkontol. Tuh salah satunya. Dipikir pelongo-pelongo ternyata suhu. Iya. Orang ya kalau seandainya berpendidikan, si copet pendidikannya apa dibanding sama gua? Si copet ke luar negeri karena apa? Jelo diri kan. Lah gua di sekolah sama orang tua gue nggak sombong, keluar cong. Otaknya punya, makanya kayak ngadepin kayak si copet gini. Aduh, kayak kemarin di sharing-sharing gitu. Nggak ada, bukan tipe gue, bukan level gue. Gitu juga dengan dokter Reza. Mikir, dia tuh dokter. 24 jam tuh belajar. Sains lo dokter lo. Ih, lu maras-maras. Dia dari nol terus lu peras. Udah itu emaknya juga lu bully. Terus lu pikir-pikir nih segini kita bakal keluar. Dia bakal dibebasin. Kagak. Emaknya udah dibully. Gregetan gua kalau ngeliat orang tuanya dia dibully. Orang tuanya Reza. Biar gimana juga tuh orang tua bagus sebagai ibu, ngenyokolain anaknya sampai ngenyokolain anaknya sampai dokter. Kita di sini dulu. Jadi jangan pikir kalau si Reza Gladys pelongok. Wak Dina naik lagi, Wak, nemenin Eke jadi Eke bisa napas. Mana si Dina? Ya Allah, Perayati, lu masih nontonin gue, nggak tidur lu. Gue setengah jam lagi udahan ya, karena gue harus beres. Terus Neng, gimana akhirnya Neng? Kalau yang lu denger, yang ada gak yang part lu pikir tuh yang lucu gitu, yang lu bikin gregetan waktu pas lu nonton sidang setengah-setengah? Hah? Lu di pesawat. Kenapa? Emangnya emaknya NM dibully bilang luntang, Mak? Bukan, emaknya si Reza Gladys yang dibully. Kan emaknya Reza Gladys dibully. Udah ngerasain duit 2M. Udah ngerasain lu duitnya 2M tuh gak kelihatan. Taruhlah 600 juta ya, kalau 3M kan udah diambil. Tapi kalau seandainya di saat itu berapa bulan duitnya, itu berbunga. Lu masukin deposit berapa bunga itu lu masukin 2M. Itu berbunga kalau di bank. Ya kan? Ini kan udah ditahan duitnya 3,4, sisa 600 juta. Terus lu masih aja ngebully mamanya si Reza Gladys. Udah dibilang abu-abu, udah dibilang begang, kurus.
Kalau Natasha katanya cuma canda, gregetan deh. Oh, Kak Eni. Si Copat, si Copat belaga, dia punya punch modal ceng jijik gitu ya. Madina takut naik kalau ngebahas. Enggak, Wadina nggak ada di sini. Tuh, gue lihat. Enggak, Neng, lagi pas lu nonton itu, ada gak sih yang bikin lu gregetan? Kan kalau gue kan nonton kan sambil olahraga. Itu yang bikin gue tuh ada banget yang bikin gue gregetan. Gue bilang, duh, ala Georgina Res. Kakak, lagi ngapain kakak? Oke, gue udah 40% sekarang. Nggak apa-apa. Terus Kita naikin si Georgina Res yuk. Gue dikatain kusam saja santai, Nikita bebas. gue nyari. Iya, maksudnya kalau dikatain itu kusam, berarti kan bukannya apa itu berarti mengejek ya? Iya kan menghina. Kalau kusam itu menghina, dan itu tidak dapat, ya kan? Menghina sama ya menghina ya. Gue awalnya khawatir Devina ngomong bahwa chat yang beredar tentang dirinya hoax. Enggak. Itu nomor telepon dan melek-melek bener diunjukin nomor teleponnya. Di situ keren. Agak ganti muka gue ganti dong mukanya pakai Kak Gisel. Gini aja jadi nggak kelihatan ngantuk ya. Ternyata Devina berani jujur yang sebenarnya. Iya. Itu kalau seandainya ini benar-benar Devina itu ibaratnya kan Kak Fitri juga udah pernah bicara juga kan. Devina gimana orang udah pada itu akhirnya apa dia nggak punya adab kayak gitu kan, dan akhirnya dia berbicara. Itu gue salut. Dan waktu pas Devina ditanya ini gue yang part ini gue nggak tahu loh, coba deh ada yang bisa ngejelasin nggak? Waktu pas ditanya sama Nikita, kamu kenal sama si Fitri? Terus Devina kan bilang nggak kenal. Terus apa sih yang ditunjukin video itu? Gue stuck itu di situ. Waktu pas ditunjukin video, itu video apa yang tentang Kak Fitri, yang dibilang katanya Kak Fitri dalangnya itu yang mana sih? Lu nggak nonton yang itu, Neng? Enggak, belum sempat. Cuman kalau menurut gue ya, kenapa Davina berani speak up? Karena pengacaranya dia kan Tony RM kan. Tony RM siapa? Tuh kenapa? Tony RM itu yang pengamat politik juga, pengamat hukum. Kayaknya dia udah tahu gitu ini kalau selesainya bakal kayak apa, dia udah tahu, makanya dia ngasih ke si Melvina, dia ngasih, aduh gue nggak ngerti Udah gila-gilanya ini si Butterfree. Video yang pas Kakak Fitri live jelasin datang berkunjung ke kediaman Devina. Berarti ini sekarang gue tanya, Kak Fitri kenal gak sama Devina? Kenal. Tadi dibilangnya nggak kenal, si Devina bilang. Enggak, pertanyaannya apa sih? Ya kan ditanya itu sama Nikita, kamu kenal sama Devina? Terus dibilangnya nggak kenal, gimana sih? Apa TV gue masalahnya ini kan gue nontonnya tahu belum tentu kenal. Tapi yang ditunjukin itu, tadi lu nonton nggak sih? Itu video yang dikeluarin itu apa? Yang video dikeluarin itu yang tentang si Nikita. Oh tahu, cuman nggak kenal. Terus tadi ada yang nulis lagi, dia pernah main ke rumahnya atau ketemuan. Itu pernah ketemuan mereka. Kayaknya Devina kontakkannya sama Reza. Iya. Gue tahu Mavera sama Gisel tapi nggak kenal. Gue tahu Mavera sama Gisel tapi nggak kenal. Lu tahu sama gue nggak kenal? Iya. Gini loh. Tahu itu media sosial, kenal nggak tahu. Iyalah, kayak lu tahu nggak si Trump, tahu kan?
Kenal enggak? Itu video FS. Enggak, sekarang yang gue bahas itu video apa sih yang ditunjukin? Itu video FS lagi bilang ke Palembang temuin Melvina. Melvina ini kan Devina kan? Berarti mereka udah kenal dong, udah ketemuan. Kalau udah ketemuan itu berarti kan kenal. Tahu seperti kayak tadi, kalian tahu gue nggak tahu kalian. Tapi kalau udah ketemu berarti kan udah kenal. Videonya, ini yang masalah video nih. Yang ditunjukin kita adalah video live Kak Fitri saat Kak Fitri ngomong bahwa dia berkunjung ke kediaman Devina. Nah itu contohnya mah, kami tahu kalian tapi nggak kenal deket kan. Nggak kenal dekat. Tapi kan dari kata bahasa, kenal dan tidak kenal. Kalau sana kita udah ketemuan, berarti kan salam kenal. Ya kan? Kalau udah ketemuan, kita salam ya, salam kenal ya mbak. Kayak gua sama Kak Fitri semalam live. Dia salam kenal ya. Tapi kan nggak ketemu. Berarti bukan teman. Tapi kalau seandainya Devina sama Kak Fitri udah ketemuan di Palembang, berarti kan udah kenal. Gimana sih? Ini one meeting belum tentu kenal juga. Tapi biar kalau seandainya in one meeting belum tentu kenal juga. That's not make sense. Karena lu mau meeting tuh lu diperkenalkan satu-satu staff yang di situ. Namanya dikenalkan atau ada kata salam kenal. Berarti kenal, kenapa Devina bilang nggak kenal? Kayak gue ajak teman ketemu, teman nongkrong bareng. Oh, iya. Jadi ibaratnya nih kayak si Dina ketemuan sama gue, terus Dina ada temennya Dina gitu, gue nggak kenal, tapi akhirnya kan kenal, dikenalin, gitu kan, kenalan juga kan nggak harus ketemu, Masya Allah, ini jadi muter sih pertanyaannya, yang gue tanya, pertanyaan Mak Vera, Devina kenapa ditanya kenal tidak sama Kak Fitri? Devina menjawab, tidak kenal. Sedangkan dia sudah ketemuan sama Fitri. Berarti kan udah kenal. Ih, gimana sih? Kayak gue aja nih ketemu sama, aduh, Kenal itu kalau udah tidur bareng. Nah, itu temenan, beda. belum tentu. Intinya video tadi nunjukin kalau FS ke Palembang buat ketemuin Devina. Iya, ketemuin Devina. Berarti kan udah ketemu. Aduh ya Allah, nih malah, teman kerja gue kotak-katik. Kayaknya di modelannya takutan gitu orangnya, Mak. Melvi juga cari aman, Mak. Of course, yes. Oh, you already got my ice cream just now. One more. You wanna go? Okay, in half an hour, have a dinner, ya. Supper. Kakak Fitri ke kediaman Devina karena diajak oleh Dokter Mufid. Jadi kenalannya hanya sesaat itu doang, ngomongin masalah yang sedang terjadi dan meminta untuk menjadi saksi. Karena di saat itu nggak kenal. Orang nih ya, si Gisel datang ke rumah gue. Gisel bawa, taruh nih, si Gisel bawa moonlight ke rumah gue, ya. Kan kutuk-kutuk, gue ngeliat, gue tahu dia ya, gue sering ngeliat dia nih si Moonlight di bar tapi belum pernah ngomong. Akhirnya si Gisa bilang, Far, kenalin nih teman gue Moonlight, lu pasti tahu dong, kan dia sering live sama gue. Oh iya, akhirnya kan kenalan. Nah waktu pas Moonlight kenalan siapa? kenal. Moonlight siapa? Kan contohnya Puki. Ini gue kasih contoh, lu tanyanya bener lah. Gue nggak ada temen namanya. Kalaupun ketemu belum juga kenal. Kafit itu ketemu konteksnya apa dulu. Kalau cuma konsulting atau ngajak ketemu belum tentu kenal. Menurutku itu orangnya takutan, Mak. Bisa jadi kali ya. Jadi juga rada-rada jaga-jaga mulut kali ya. Cuma kalau seandainya kita nanya, kan udah ketemuan kalau di video itu tadi dibilang. Lu udah ketemuan sama dia, kalau bilang nggak kenal, lu pasti kenal dong. Ah, itu gimana buat kalian? Ayo. Perasaan banget ya Allah.
Iya, gue bersependapat sama Butterfree. Mungkin juga sih ada di situ juga kali ya. Ricky, kamu mau makan gak pizza? Berarti kalau udah ketemu mah ya kenal. Tadi kan gue juga ngomong begitu. Tapi banyak netizen bilang kenal itu bisa disalahartikan oleh para netizen. Netizen ini bisa beranggapan bahwa kenal di dalam hangat alias udah lama. Bisa. Mak, pertanyaannya, kenapa banyak orang di sidang takut sama Nicky Bull? Gua rasa dia pakai sesuatu. If you know, you know. Takut dibully lah. Enggak Kan sih, buzzernya banyak. kalau takut dibully, orang seperti kayak Melvina udah berani maju, dia udah tahu konsekuensinya. Berarti dia nggak Iya. takut dibully. Tapi kenapa Bukan. orang banyak? Tunggu dulu. Kenapa orang banyak yang maksudnya gini kan? Tunggu. Sorry Neng, bentar Neng. Mana sih? Mana? Aduh. Mana sih? Netizen. Aduh. Nih, ketemu intinya kenal gak sih? Mana sih? Tadi mana sih Neng? Pertanyaannya kenapa banyak orang sidang takut sama Nicky Bull? Kalau takut, kalau ya benar kata si Onang lah, mulutnya ya Neng ya. Benar kata si Iyalah. Onang. Apa kalau penghasilannya dari sosial media? Karena penghasilannya dia aja kita udah pernah dengar, itu seharinya dia bisa dapat 0,5 M loh dengan endorse-endorsean. Berarti kan emang banyak pendukung ya. Gue cukup ikutin Kapit itu quiet straight dan straightforward. Berapa sih straightforward dia kenal. Nggak mungkin dia di waktu itu sindir-sindir Mavin asal loser. Padahal juga udah main ke rumah FS. Coba hari ini gue dikenalin ke Mapera. Belum berani gue bilang kenal. Pasti gue bilang tahu. Pasti bilang I tahu, cuma belum. Enggak, kalau dari gue ya, kalau seandainya kayak tadi si Gisel ngenalin gue, enggak. Nih kayak kemarin sama Kak Proxy, gue dikenalin sama si Bibi, temannya Kak Proxy, ya. Kan di mute man. Onang di mute. Nih contoh ya, kayak gue, tunggu bentar, gue mau ngomong mana gue. Oh mau pizza gak? Mau bikin sekarang pizza, ya? Oke. Ini begini nih, Mapera, kalau ditinggal suami 2 minggu loh, gila kan? Mulai dari kemarin, pusing. Tuh, gue mau ambil pizza dulu ya. Neng, lo ngomong, Neng. Jawabin. Cash will move that very long line fast. You want your item fast? Pay with cash. Once again, ladies and gentlemen, Cafe Car is now open and serving. Thank you. Udah tuh barusan gue ngomong. Cuma error. Nulis lo, tolong dibacain aja, Neng. Sini kita juga tahu dan kenal itu different sentence and meaning. Sini kita juga saat ditanyain apakah mengenal DRG, dia pernah ngomong gak kenal, padahal pernah berkunjung ke kediaman DRG. Oh, iya. Just baca dong, Mbak Feris. Itu benar, masuk itu, masuk di otak gue itu. Berarti siapa itu yang bilang? Lu yang bilang. Kapan? Yang tadi barusan lu bilang itu yang tentang dokter DRG. Iya. Itu dia nggak kenal. Padahal dia pernah barengan. Iya benar. Tapi tahu ya. Juga ngaku nggak kenal Nindi, nggak taunya ada videonya mereka cepik. Oh iya. Oke. Iya berarti definition kenal itu beda-beda berarti mereka versinya. dekat. Aku kenal tapi kan gue nggak deket. Kayak gue nih, gue sama Luna Maya gue kenal, Luna Maya kenal gue, tapi kan kita nggak deket. Iya.
Kibul juga ngaku nggak kenal Nindi, nggak taunya ada video mereka. Oh. Jealous smart. Baca dong Mapela sayang. Agustin Dina. Tunggu, mana Agustin Dina? Tahu dan kenal is totally different sentence and meaning. Iya tadi barusan ayat, benar-benar. Tadi dikasih contoh juga kok sama situ. Si Niki yang saat ditanya apakah mengenal di RG, dia pernah ngomong nggak kenal. Padahal pernah berkunjung dan kediaman di RG. Iya. Akhirnya gue masuk itu masuk di otak. Jealous smart. Iya masuk. Dia ke rumah kantor minta tas. Nah dia minta tas padahal dia nggak kenal ya. Dia minta tas ya. Itu lebih pantasnya kita panggil apa ya? Cocok lah ya. Itu yang ngasih nama Niki Bul itu siapa sih sebenarnya? Gue bertanya-tanya lagi. Isa Jega. Hah? Isa Jega. Oh Isa Jega. Isa Logikanya gini. Jega. Berarti mereka itu takut mah. FS bilang nggak kenal Miss Gossip. Takut keseret omongannya Miss Gossip. Tapi Miss Gossip tuh berani loh. Dia berani sebut nama ya. Dia berani sebut nama karena emang tadi kan udah dibilang ya nih di Alibasa bilang kalau seandainya emang kita udah disebut terus di record berarti kan kita ngomong kita live di publik terus ada yang recording terus ntar lagi di seandainya kita ngomongin orang itu tetap juga nggak bakal kena pasal ya sih kalau kata gue ya kayak gitulah kurang lebih kayaknya susah juga tapi cocok namanya Niki Bulmirz Yola Isa Jega. Oh emang bener ya Isa Jega ini bener. Ntar gue mau ngap lagi Isa Jega. Isa Jega iya. Kalau dia seru ya. Ini nih dia nih bakal mampus kau. Dia pasti ngomong begitu tuh. Gue bisa ngebayangin dengan gaya dia Terus lagi main silat-silatan. Si Yuke juga masuk. Fitri ya nggak kenal awalnya lalu Kak Fitri suka kan dia pintar dan karena nah itulah dia makanya kan kita ini bergaul tapi seperti kayak Kak Fitri suka bergaul sama Isa Jega. Satu Isa Jega itu ya kita tahu siapa dia belum ngomong aja kita baru tahu dia aja kita udah ketawa cong ya kan pasti karena Isa Jega itu spesial banget gitu kan. Talentnya juga ada. Lucu, punya karakter. Karakter di medsos itu udah ada gitu. Nah, sama Miss Gossip juga gitu kan. Dia punya karakter karakternya dia itu benar-benar strong sih Miss Gossip kayak yang gue lihat. Dia itu straightforward. Iya. Padahal dulu geng botol dihina habis-habisan. Ini zamanmu. Geng botol nggak dihina habis-habisan. Salah. Gua ini ya. Apa bahasa-bahasanya sih? Tar dulu. Masalah geng botol dihina bukan geng botolnya. Tapi di saat itu si Gisel live, si Jenna live, si Copet live, dan satunya lagi gue nggak tahu siapa sih. Yang satunya lagi Neng, siapa? Makanya mereka live dan mereka live ngomongin Isa Jega, bukan geng botol. Dan si Jenna, Mami Isa Jega itu taunya si Jenna itu Vera, itu aku. Ternyata bukan aku. Ada yang ngomong ke Mami Isa Jega, itu namanya si Vera. Sedangkan gue malam itu enggak live. Dan enggak ada diinanya cuma sekali. Terus gue kena bully. No. Gue kena bully si Isa Jega karena waktu itu Gaby sama si Yuke. Gaby sama Yuke lagi live bahas Isa Jega lagi ngebully-bully gitu, gue dinaikin. Gue nggak ngomong apa-apa, cuman gue ngangguk-ngangguk terus gue bilang oh iya gue nggak berani karena gue kan nggak mau ikutan, cuman gue lagi itu kan gue pansos. Kenal. Wajar lah pansos. Kalau lu mau pansos. Karena gue pansos kan gue juga dinaikin sih sebelum gue berantem sama si Yuke ya. Pansos ya, kenal lah gue. Akhirnya lu, Gaby, Jenna, sama Yuka. Ya kan?
Yang kena gue. Disangkanya si Jena itu Vera namanya. Akhirnya karena gue dikirim-kirimin, gue ngamuk. Gue cari tahu siapa Isa Jega dan akhirnya gue tahu. Gue mikir, ini kelemahannya nih kalau seandainya gue ribut sama dia, ini gue nggak bakal kalau ke keluarga karena kalau seandainya bencas udah nggak ada aib udah dilahirkan juga udah aib. Jadi gue nggak bisa, gue cari tahu tentang rumahnya dan akhirnya tahu itu rumahnya. Gue keluar si Kanza telepon gue, Mak Fer, kau tuh gila ya, orang banda orang kau sirik-sirikin. Kau tau, masalahnya pemasarannya dia gue tahu. Dia DP, dia ngambil itu rumah over. Gue Iya, nggak gitu-gituin usah kan. dibahas kali. Akhirnya, nggak dengerin dulu. Akhirnya karena si Kanza anaknya Mami online, gue disuruh stop. Itu bukan ke kau, Mak Vera. Akhirnya Mami Isa juga mengakui itu waktu pas podcast bareng sama kalau nggak salah Asanti apa Krisdayanti itu. Jadi poinnya geng botol nggak pernah dibully sama Mami Isa Jega. Dan sekalipun kalau seandainya si Isa Jega keluar ngebully gue, I don't care, I don't give a fuck. Gue cuma ngomong untuk menyuarakan yang gue lihat karena gue udah main medsos. Jadi gue harus berani konsekuensinya. Kalau yang gue lihat Isa Jega, memang gue pegang Isa Jega sebagai jagoan gue. Karena gue suka. Dia benar. Apa yang dia lakuin itu nggak ada yang kriminal. Dia pergi ke umroh sesuai paspor yang berlaku. Nggak ada yang salah-salah. Dan dia pernah dikorek, pernah juga diaduin berapa tahun yang lalu sama Yuke. Tapi kan nggak berjalan karena apa? Karena benar. Ya kan, dan sekarang ini dia dikriminalisasi karena Pak Hotman bilang kalau undang-undang ITE di bawah 5 tahun itu nggak dipenjara. Kenapa Isa Jega dipenjara? Disitulah gue bersuara untuk satu kebenaran. Begitu, gue mau lihat dulu. 2020 ternyata si Kibol penjarain Isa. Kibol itu siapa? Gua rasa nggak cuma karena di Isa Jega, tapi banyak orang. Aduh, nama-nama orang baru. Oh, Bunda Maya. Iya, benar, dengan Bunda Maya. Ini si Kibo itu siapa pula? Masya Allah. Nama satu belum gua kenal, ada lagi ada nama Kibo. Siapa si Kibo itu? Harusnya Si Isa Jega Kibul. jadi saksi via online. Kayak iya harusnya. Itu coba ya bilang sama Kak Fitri. Harusnya Isa Jega. Tapi Kak Fitri juga tahu masalah perskincare ini. Kak Fitri kan nggak dipanggil jadi saksi. Nah, sini kita ini kan udah bawa nama Isa Jega. Yang mana katanya kan dibayarin. Isa Jega kan dibawa-bawa. Harusnya dijadiin saksi. Biar habis tuh sini kita. Wih, tambah seru. Gue tambah taruh. Gue taruhan lu guys. Aku taruhan sama Kak Foxy. Antara Panda dan Bule. Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys. Kibool apa sih itu kibool? Kibol itu kibol, Masya Allah, main sosmed harus siap konsekuensinya. Bisa juga gitu-gitu dia being honest loh. Ya itu gue juga baru kemarin gue nonton tentang skincarean loh. Waktu pas dia belum dimasukin ke bui loh, dia udah bilang dia mau disogok aja dia nggak mau. Itu harusnya Isa Jega, harusnya ya, biar keren. Akbrio ini anak online mami pasti akan kasih tahu mami kalau Mavera dan Gisa belain dia. Oh, thank you. Lah karena emang yang gue lihat benar. Tapi coba bilang sama Reza Gladys. Kan yang melapor ini kan Reza Gladys. Dia harus yang tunjuk saksi-saksi. Keluarin Isa Jega. Biarin aja lah. Dia nggak usah pulang ke Jakarta. Tapi dia bisa jadi saksi online. Jadi mami online, bioskop online, dongeng online. Saksi online, keren gak tuh? Keren kan? Kalau sana dia jadi saksi online, kan di kamera ditanya-tanya. Maksudnya di kamera kan ya, di video gitu. Jadi keren itu. Kalau Mami Isa dijadiin saksi, makin lama NN di penjara. Bukan lagi. Ini aja sekarang udah 7 bulan loh guys.
7 bulan. Sebenarnya kembali lagi ya, kalau seandainya si siapa? Kalau seandainya nggak usah ngikutin prosedur ya, yang kayak di Amerika aja gitu kan, nggak usah lah ngikutin kayak ahli saksi, tak 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 tak, langsung diketok gitu kan, ketahuan, ya udah lu salah, udah lu divonis salah gitu kan, maunya gue gitu, nggak usah lagi lu pakai ahli ini, ahli itu, aduh, kebanyakan ahli-ahli, maksudnya gimana ya? Itu ibarat sini kita, itu dia tuh lagi di PHP-in sama lagi. Di PHP-in. Wajar dia di PHP-in. Karena 600 jutanya belum dikasih tahu. Ada gak kalian udah pernah dengar gak 600 jutanya itu dikemanain? Ada yang tahu gak? Lu tahu gak Neng yang 600 jutanya dikemanain? Gak pernah dijawab. Nggak pernah dijawab kan? Dia cuma jawabnya, oh itu yang 350 itu uang saya. Itu uang dari hasil kerja saya. Waktu 600 juta itu. Iya, Jawabannya kemana itu doang. 600? Iya, 600 juta itu kemana? Ada yang tahu? Kalian ada yang pernah denger gak? Buat oplas di Thailand, iya hidungnya. Oh, oplas Thailand kan murah, say. 600 juta mah kalau kata gue mau kemarin kali bawa tuh brondong. Ternyata tuh brondong mau kasih Luna. Nggak taunya si LL ngebelain si Niki sekarang. Ini ya aneh loh pertemanan begini ya. Ya mau gimana ya? Semuanya juga di sini ngambil keuntungan sih selain Kapoksi ya. Pure membela Nikita. Tapi yang lainnya mereka tahu kok sini kita itu udah salah. Udah salah. Tapi mau gimana? Mereka ngikut nimbrung-nimbrung gini kan supaya dapat ditonton, dapat cuan, dapat endorsan, viewer gitu kan. Iya benar 6 juta kayak di bawah Holiday. Mak dia enggak. Dia enggak cuma oplas idun dia tapi huru hara dan lain-lain. Kan 300 saja dapat dari ya 300 juta dapat dari Selasokia itu masuk ke tabungannya untuk bayar-bayar bukannya sedekah tapi bayar-bayar buat kolam ikan, bayar kolam renang, bayar les ini les itu, berarti buat kebutuhan bukan sedekah gitu kan. Nah uangnya yang ada di uangnya si Niki yang 2M ini salah satunya 600 juta itu ya nggak bayar buat kebutuhan di rumah kan udah pakai uangnya Sela. Terus bayar untuk ngedemo. Yang ngedemo nasi bungkus kali seorang 100, yang ngedemo berapa? Tapi bilangnya 300 juta. Gila. Banyak banget itu ya manusia kalau nggak pernah puas. Salah satu manusia jadi kita nih ya, kayak kalian, gue, buat semuanya yang ngedengerin, janganlah dijadikan hamba uang. Jangan. Karena apa? Kalau kita udah jadi hamba duit, selalu kekurangan. Kurang. Nggak pernah cukup. Itu gue terapin ke anak-anak gue juga. Jangan jadi hamba duit. Lu mau punya duit, lu berkarya. Lu ngerasain capek, lu harus ngerasain keringat. Kayak gue gini, gue ini kerja. Gue sampai punya, ya puji Tuhan ya punya properti tuh kerja. Bukannya karena kawin sama bule. Agustina dasarnya suka dengan gayanya aja. Kalau untuk sifatnya nggak suka. Gayanya siapa? Betul GA akan ada habisnya kurang mulu GA nggak bersyukur. Betul, nggak akan ada habis. Iya, nggak, Pak. Ini berkurang. Kurang, apalagi cuma ngoceh-ngoceh doang. Ngoceh-ngoceh terus nanya sama dokter Oki. Honor siapa lagi nih yang gue pengen yang gue pengen cairin? Devina punya Ferrari. Dan dia nggak tahu tuh Devina Ferrarinya BPKB-nya udah keluar atau belum. Udah enak aja suruh jual-jual. Emang jual-jual mobil kan harus ada BPKB setahu gue ya. Karena gue juga pernah jual. Harus punya BPKB coy. Kecuali kalau di Gade juga kan BPKB. Enak aja lu curi orang ngejual minta 15M. Tapi kalau gue lihat rumahnya Devina dibanding sama skincare, owner skincare siapa? Si Sela ya. Sama Dr. Reza Gladys. Gede-gede ya rumahnya ya. Makanya itu tahun kemarin sebelum Mami online ngoceh-ngoceh, gue udah dapat apa kayaknya percikan-percikan nih skincare bakal rame.
Itu waktu pas geng botol belum penuh, belum pada jarang yang nonton. Tapi kita udah kenalan sama Yuke di situ. Gue bilang tahun depan nih, tutup tahun kemarin tuh, geng botol bakal ada artis di penjara kericuhan skincare. Si Gisel nanya, masa sih? Ini ntar aja lu lihat. Mami online dulu ngoceh, ya kan? Nggak taunya ujung-ujungnya Niki. Gila, dari bulan November lu coy. Bulan November dia dapat 2M Lukas. Berbentuk dolar. Nah, kalian inget gak? Lagi pas, pernah inget gak nih? Ntar maaf Vera baca ya. Biar gua nggak lupa. Kalian pernah ngeliat gak si Email datang ketemuin Niki bawa dolar di amplop? Kalian pernah gak nih tuh gua tanya. Pernah gak? Pernah gak ngeliat? Gue pernah ngeliat loh di seluruh tayu di YouTube entah di mana, di Facebook atau di mana. Gue pernah ngeliat tuh, terus si Niki bilang, lu ambil, lu tilap lagi, itu bahasanya, lu tilap gak? Iya enggak ah, nih. Nah sekarang si Mail, pengakuan Mail, dikasih 30 juta berbentuk dolar. Ya dolarnya itu Reza Gladys. Udah lu dikasih dolar, terus lu bully abu-abu, lu bully ceking begang, muka beruntusan. Lah, lu dapat duit tuh dari siapa? Mailnya putih. Gue kalau bukannya, gue nggak mau yang ngejebar kebencian gitu ya. Cuman ya lu udah salah. Ya seenggaknya